bisa berkenalan dulu nih dengan alat-alat yang bakalan kita pakai. Nah, pertama tuh ada namanya portafilter. Jadi portafilter itu adalah satu kesatuan seperti ini. Mungkin sebelumnya udah ada yang tahu atau mungkin sudah pernah baca. Tapi mari kita bahas, mungkin ada teman-teman yang lain yang belum pernah baca atau dapat referensi. Nah, jadi ini portafilter. Portafilter ini terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada namanya basket atau keranjang kopi. Ini namanya spot, mas. Nah, setiap spot ini dia nilainya adalah single. Jadi ketika dari double spot ini kita tampung menjadi 2 gelas, maka di situ kita akan mendapatkan 2 shot single espresso. Nah, ini portafilter fungsinya untuk menampung bubuk kopi yang sudah kita giling, lalu kita padatkan dan kita ekstraksi dengan mesin espresso yang kita punya. Oke, kemudian ada yang namanya temper. Nah, temper itu yang seperti ini, teman-teman. Dia yang nanti berfungsi untuk memadatkan bubuk kopi yang sudah kita masukkan ke dalam basket. Jadi nanti setelah kita padatkan, kita bisa melakukan ekstraksi di sini. Nah, untuk kepadatan ini dia akan berpengaruh nantinya, berpengaruh pada waktu atau lamanya proses ekstraksi. Itu pun sebaliknya, ketika waktu ekstraksinya nanti terlalu cepat, potensi untuk kita mendapatkan kopi yang under ekstraksi itu memungkinkan. Tapi terlalu lama atau terlalu pendek tidak selalu pasti over ekstrak atau under ekstrak. Karena nantinya setiap kopi dia akan mempunyai treatment yang berbeda-beda. Oke. Jadi mulai sekarang mari kita berpikir untuk apa ya, sebuah keilmuan itu tidak ada yang pasti, dan meskipun pasti, menurut saya pasti akan ada perkembangan. Kalau misalkan nggak ada perkembangan atau nggak ada upgrade, mungkin profesor sekarang udah pada tidur di rumahnya. Tapi yang kita tahu profesor juga selalu melakukan penelitian terbaru. Nah, itu menandakan berarti akan selalu ada perkembangan. Nah, yang ketiga adalah group head ya. Group head itu adalah satu satuan bagian di sini yang nantinya berfungsi untuk kita menaruh portafilter untuk kita melakukan ekstraksi bubuk kopi yang sudah kita padatkan. Oke, di sini ini namanya group head. Lalu di dalam group head ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ada solar screen yang dia nanti fungsinya untuk mendistribusikan air supaya dia bisa merata, jadi tidak terfokus pada satu titik. Oke, next kita ke knockbox. Jadi knockbox itu fungsinya untuk dikenok atau dibukul ya. Nah, ini berfungsi untuk menampung bubuk kopi yang sudah selesai kita ekstraksi. Kayak gini ya jadinya. Mungkin kalau ada yang pernah dilihat di TikTok, ini bisa buat jadi temen. Bisa mengakurasi atau benar-benar kopi yang kita tuang itu benar-benar akurat. Nah, tadi ada yang masih ingat untuk espresso kita menggunakan berapa gram? 7-9 gram. Oke, itu menurut standar SCA ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin dengan 8 gram atau mau bikin dengan 10 gram, 12 gram, ya nggak apa-apa, itu kan kopi teman-teman. Yang nggak jualan ya sedikit ya. Nah, jualan sedikit betul, mas. Soalnya penggunaan mesin juga dihitung penyusutan dan lain-lain. Nah, dengan kita membuat langsung double, itu kita bisa mengurangi biaya untuk penyusutannya juga. Oke, coba jalan dulu deh. Nah, ini untuk proses stamping ya teman-teman ya. Nantinya bubuk kopi yang udah kita dosing di sini akan kita padatkan. Nah, proses stamping ini teman-teman sebenarnya dia juga akan berpengaruh pada hasil ekstraksi. Jadi kita perlu melakukan tapping ini dengan lurus antara depan, belakang, kiri dan kanan. Nah, apa jadinya ketika miring? Andai kata miring ya, misalkan miring nih sebelah kiri lebih ke bawah. Nah, otomatis kan distribusi untuk bubuk kopi yang di sebelah sini dia akan semakin sedikit. Nah, nantinya ketika kita aliri air di sini, air kan dia terdistribusi rata. Nah, jatuhnya yang mempunyai distribusi kopi paling sedikit, dia akan melalui
proses ekstraksi yang lebih dibandingkan yang sisi lain. Jadi ibaratkan di sini ini isinya kacang semua nih, yang di sini kan goreng kematangan, yang di sini gorengnya biasa. Ketika dicampur dipangan, kan mau masih rasanya gosong. Nah itu proses. Makanya kan sekarang udah banyak alat yang kayak untuk distribusi itu supaya lebih rata. Terus alat yang pun sekarang juga udah ada yang otomatis pakai mesin. Jadi pertanyaan tinggal kita masukin ruangan di sekitar basketnya itu, lalu kita lakukan langkah flashing. Jadi flashing ini fungsinya untuk pertama preheating untuk sama screen. Kemudian yang kedua kita bisa membersihkan bumbu kopi yang sebelumnya supaya lebih bersih. Kalau teman-teman mau lebih bersih lagi, setiap 3 kali boleh shoot dibersih pakai sikat. Nah itu untuk menjaga kualitas hasil espressonya itu boleh-boleh aja. Oke. Nah nanti untuk hasil ekstraksinya juga kita tuang mas. Ya kita tuang, kita timbang. Jadi sama kayak kita bikin manual brew tuh, kita bisa scale nih untuk beberapa produk yang mau kita upload. Gitu Mas kalau bikin tubruk yang enak, tubruknya enak, enak sampai nih kalau kan kayak gini tubruk bisa menimbulkan rasa coklat gak mas? tergantung hasil kopinya juga iya. Sama lihat pada itu ya, misalkan kita kopi Bali, kalau di kenapa flash dulu ya? Jadi untuk kenapa di flashing dulu? Jadi di sini itu kan dia adalah keluarnya uap ya, keluarnya uap. Jadi ketika kita habis nyalain terus kita tinggal lama, di sini ini pasti nanti akan ada sisa uap air, yang dia akan mengembun jadi air. Oke, nah kalau misalkan dia mengembun jadi air, nanti pertama kita pakai untuk steam itu dia pasti ada keluar airnya dulu. Nah makanya kita perlu untuk flash dulu, lalu kita bersihin pakai lap yang udah kita siapin untuk steam. Nah kemudian baru kita masukin susunya yang udah kita tampung ke milk jug ya. Nah ada kan ini ada lubang mas. Iya. Usahain ininya lubangnya agak di atas. Jadi lubang nosonnya itu berada di atas permukaan susu, di atas. Cuma boleh untuk sampai dalam gitu ya mas? Iya. Karena masih mau cari foamnya dulu kan. stretching tadi. Stretching. Cuman untuk awalnya kita masukin dulu lubang nosonnya di dalam dulu. Jadi jangan dari luar. Kalau dari luar, contohin dah. Kalau dari luar. Nah, ini kayak gini. Kalau untuk steamnya, gimana cara pegangnya? Gimana cara? Berapa takarannya mas? 150. 150 itu untuk satu gelas untuk Sesuaiin gelasnya. Kalau gelasnya sampai cuma 100 ml ya jangan pakai 150. Tapi kalau gelasnya 300 ml ya mungkin kita bisa sama tunggu Kalau segini berapa? ini sih sekitar 7 os kalau nggak salah. Jadi kalau fullnya itu di 200 ml. 200 ml udah setelahnya espresso 30 ml. Berarti kan masih ada 170 ya. Kita pakai susu 150 aja nanti foamnya tuh udah Cepat panas soalnya nggak dingin susunya kan. Ini gelasnya juga punya mas ya? Betul ya mas. Kulkas kan. bukan di dalam kulkas Dingin kan? Dingin kan. Ya, jadi lamanya proses steam ini nanti kan berpengaruh dengan suhunya. Dengan suhu. Tapi dia seberapa sih suhunya? Nah, suhunya kira-kira ada di tubuhnya deh. Ini agak kepanasan dingin soalnya susunya. Kayaknya bagus pakai susu yang ini deh. Karena dua. Wah, ini bos. Aslinya mas. Banyak lepasnya. Lewel. Ini kan hanya susu segar ya. bukan yang abnormal mas nggak wajar mas Masih kayak lop sih anjay Nah, jadi kalau Mas Dana ini dia kidal. Tidak loh mas. Kidal. Jadi maunya kanan kiri.